Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Zuhria Ilyasa, guru di Madrasah Aliyah At-Taqwa Pusat Putri, sekaligus sebagai mahasiswi Program Pendidikan Guru dalam Jabatan tahun 2002, Angkatan ketiga di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 Madrasah Aliyah At-Taqwa Pusat Putri, Ujung Harapan, Bahagia, Bekasi. Mohon kiranya maklum dan dimaafkan atas segala kekurangan yang nantinya akan ditemukan dalam video saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ananda Sevilla, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bima alamtana. Rabbi alimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin. Baik ya, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Setelah kita berdoa, nah saya lihat ini sudah lemes ya. Bagaimana kondisinya puasa hari ini? Iya, Insya Allah ya. Baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, kita mudah-mudahan ini kondisi internetnya juga, jaringannya juga baik ya, sehingga tidak menghambat aktivitas kita hari ini. Nah, saya minta kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Baik ya, selama mengikuti pelajaran hari ini ya, kita membahas masih tentang pembahasan yang kemarin tentang pernikahan ya. Sekarang kita akan membahas kelanjutannya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, saya akan sampaikan aturan
ya yang harus kita patuhi bersama, ya. Anggap sebagai kontrak belajar selama kegiatan pembelajaran hari ini berlangsung, ya. Tidak ada yang boleh minta izin keluar, ya, kecuali ada hal-hal yang tidak bisa dihindarkan. Nah, berikutnya, kalau memang ada di antara kalian yang kurang paham atau belum paham atau butuh penjelasan, silakan acungkan jari terlebih dahulu, ya, untuk menyampaikan komentarnya atau menyampaikan gagasannya. Ya. Nah, terkait dengan pelajaran kita hari ini, ya, tentang pernikahan, ya, pernahkah kalian melihat atau mendengar sebuah pernikahan yang kemudian dibatalkan karena alasan tidak sekupu? Pernah. Siapa yang mau kasih alasan? Ya. Pernah, karena si laki-lakinya itu dianggap tidak pantas oleh orang tua si perempuan karena miskin. Karena miskin berarti tidak ada kesamaan derajat, ya, secara ekonomi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada pernikahan yang dibatalkan? Misalkan perempuannya itu pendidikannya lebih tinggi daripada laki-lakinya. Perempuannya pendidikannya lebih tinggi daripada si laki-lakinya, ya. Oke, saya punya tayangan video yang bisa kalian amati, ya. Ada seorang perempuan, ya, yang curhat di media sosial tentang perbuatan suaminya yang ternyata punya hubungan dengan ibu kandungnya. Nah, tadi kalian sudah lihat, ya, tayangan video tentang seorang istri yang curhat di media sosial tentang perlakuan suaminya yang ternyata punya hubungan dengan ibu kandungnya, ya, berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, melihat hal ini, kira-kira apa yang bisa, bagaimana komentar kalian? Gak pantas, kasihan istrinya. Gak pantas, kasihan istrinya. Tetapi secara moral ini sebetulnya kita harusnya prihatin, ya, secara moral harusnya kita prihatin, ya, seorang ibu yang harusnya menjaga, menyayangi, ya, membahagiakan anaknya justru jadi penghancur pernikahan anaknya sendiri. Ada lagi yang lain mau mengomentari? Apakah karena mereka tidak paham dengan agama? Ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Padahal pakai jilbab, ya. Nah, artinya bisa jadi mereka kurang atau belum memahami arti mahram. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini, ya. Pada pelajaran hari ini yang mau kita bahas adalah tentang mahram, ya, terkait dengan pelajaran yang pekan kemarin kan tentang pernikahan. Berikutnya tentang khitbah, ya, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan biasanya ada tahap-tahap yang dilakukan, yaitu tahap apa kemarin? Khitbah, ya, ta'aruf, ya, seperti itu. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas masalah dua hal, yaitu tentang mahram dan kafa'ah, ya, kafa'ah, sekupu, ya. Pengertian mahram, macam-macam mahram, pengertian dan prinsip kafa'ah, hukum kafa'ah dan hikmah dari ketentuan mahram dan kafa'ah, ya. Next. Nah, untuk apa sih kita mempelajari tentang mahram? Contohnya tadi, ya, seorang suami atau seorang ibu kandung berselingkuh dengan menantunya sendiri, ya. Nah, bisa jadi karena memang, bukannya bisa jadi, memang
mereka tidak paham tentang ketentuan mahram dalam Islam gitu. Nah, manfaatnya banyak, bukan hanya mempelajari tentang mahram dan kafa'ah ini, ya diantaranya adalah kita mendapat pengetahuan tentang pemahaman mahram dan kafa'ah. Nah, bagaimana dalam Islam, bagaimana dalam perundang-undangan negara Indonesia. Nah, selanjutnya menjaga diri dan kehormatan. Ya, tadi kan kalian bilang aneh, kesel ya menanggapi video tadi, dan kita sebagai pihak perempuan ya juga bisa menjaga kehormatan kita dengan adanya kita memahami mahram gitu ya. Kemudian bisa juga mempererat tali silaturahmi. Ya, ini mungkin ya misalnya ada pernikahan dengan persusuan, ya saudara persusuan, saudara rodoah ya. Ada yang menikah dengan pamannya gitu ya. Nah, ini karena mungkin tidak pernah bertemu. Nah, makanya manfaat ini juga bisa mempererat tali silaturahim kita, terutama dalam pada sanak saudara atau kerabat yang dekat ya. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang mahram dan kafa'ah, bahwa Islam, IPK-nya, bahwa Islam ketika menentukan satu hal pasti ada hikmah di dalamnya ya. Berikutnya, kompetensi dasar yang kedua, mengamalkan sikap ya, bertanggung jawab, mengamalkan sikap kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman mahram dan kafa'ah. Nah, yang ketiga ya, menganalisis ketentuan mahram dan kafa'ah dalam hukum Islam dan perundang-undangan ya. Kemudian menyajikan hasil analisis praktik pernikahan terkait dengan mahram dan kafa'ah yang sesuai dan tidak sesuai dalam Islam atau menurut Islam yang terjadi di masyarakat. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ya tadi meyakini terdapat hikmah dalam ketentuan mahram dan kafa'ah dalam Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab, ya, menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman mahram dan kafa'ah, kemudian menjelaskan pengertian mahram dan kafa'ah, menganalisis prinsip-prinsip kafa'ah dalam Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan ini keterampilannya ya. Pengetahuan keterampilannya, menyajikan paparan tentang ketentuan mahram dalam Islam, menyajikan implementasi prinsip-prinsip kafa'ah dalam pernikahan yang sesuai syariat Islam di masyarakat. Nah, tujuannya apa? Ya, setelah kalian mengamati video, mengikuti pembelajaran hari ini ya, dengan metode-metode yang ada, kalian bisa meyakini bahwa terdapat hikmah ya dari penentuan mahram dan kafa'ah. Kemudian mengimplementasikan sikap tanggung jawab ya, bukan hanya tentang perkawinan tapi tanggung jawab dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah-langkah yang harus kita lalui dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Nanti kalian akan saya berikan masalah. Saya berikan kasus yang nanti akan kalian pecahkan secara diskusi. Nah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, setelah kita bagi kelompok, kita saya ajukan permasalahan yang kalian bisa pecahkan bersama. Kemudian membantu investigasi mandiri maupun kelompok. Ya, pada saat kalian berdiskusi nanti, saya berkeliling ya, melihat bagaimana kondisi diskusi kalian, siapa yang aktif, ini akan saya berikan penilaian. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif ya. Itu akan ada penilaian siapa yang mampu bekerja sama, siapa yang mampu punya tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian diskusikan, kalian kembangkan menjadi satu, kalian simpulkan ya. Kalian paparkan permasalahan yang ada ya. Setelah menjadi sebuah hasil diskusi, nanti kalian presentasikan ya.
Kelompok lain bisa menanggapi. Paham ya? Paham. Oke. Nah, bagaimana konsep mahram yang kamu ketahui? Samakah mahram dengan muhrim? Beda. Bedanya di mana? Kalau muhrim apa? Orang yang berihram, ya. Kalau mahram? Hah? Kalau mahram? Orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, bagaimana pula konsep kafa'ah dalam sebuah pernikahan? Konsep kafa'ah dalam sebuah pernikahan. Apakah tadi karena gara-gara ekonomi yang tidak adanya kesenjangan ekonomi, ya, tidak sepadan secara ekonomi, kemudian dalam Islam itu boleh dibatalkan? Tidak. Oke, nanti akan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kalian gali masalah ini dalam diskusi kelompok. Nah, simak tayangan video berikut, ya. Oke, sebelum kita simak tayangan video, saya bagi kelompok sekarang coba berhitung dari angka 1 sampai 4. Mulai deh. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. 3. Oke, yang angka 1 silakan berkumpul dengan yang angka 1, angka 2 dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3, dan angka 4 dengan angka 4. Baik ya, coba biar tambah semangat ya. Coba nanti saya bilang ya, saya akan tepuk bersatu gitu ya. Tepuk berdua. Gitu ya. Tepuk bertiga. Ha gitu ya, sama ke temennya. Oke? Paham ya? Oke, mulai. Tepuk bersatu. Tepuk berdua. Tepuk bertiga. Ulang, biar cepat lagi. Tepuk bersatu. Tepuk bertiga. Masih ada yang tidak? Coba perhatikan tayangan video berikut. Siapakah mahram kita? Pertama, kami ingatkan bahwa penggunaan istilah yang benar adalah mahram dan bukan muhrim. Karena muhrim artinya orang yang melakukan ihram baik untuk umroh atau haji. Sedangkan mahram, Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Kemudian beliau memberikan keterangan untuk definisi yang beliau sampaikan. 1. Haram untuk dinikahi selamanya. Artinya ada wanita yang haram dinikahi namun tidak selamanya, seperti adik istri atau bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi tetapi tidak selamanya. Karena jika istri meninggal atau dicerai, suami boleh menikahi adiknya atau bibinya. 2. Disebabkan sesuatu yang mubah. Artinya, ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab yang tidak mubah. Seperti ibu wanita yang pernah disetubui karena dikira istrinya, atau karena pernikahan syubhat. Ibu wanita ini haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan mahram. Karena menyetubui wanita yang bukan istrinya karena ketidaktahuan bukanlah perbuatan yang mubah. 3. Karena statusnya yang haram. Karena ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan karena statusnya yang haram, tetapi sebagai hukumannya. Misalnya, wanita yang melakukan mula'anah dengan suaminya, setelah saling melaknat diri sendiri karena masalah tuduhan selingkuh, selanjutnya pasangan suami istri ini dipisahkan selamanya. Meskipun keduanya tidak boleh nikah lagi, namun lelaki mantan suaminya bukanlah mahram bagi si wanita. Adapun wanita yang tidak boleh dinikahi karena selamanya ada 11 orang ditambah karena faktor persusuan. 7 diantaranya menjadi mahram karena hubungan nasab dan 4 sisanya menjadi mahram karena hubungan pernikahan. Pertama, 7 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. 1. Ibu, nenek, buyut perempuan, dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan, baik saudari kandung, sebapak, atau seibu. 4. Keponakan perempuan dari saudara perempuan dan keturunannya ke bawah.
5. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan keturunannya ke bawah. 6. Bibi dari jalur bapak atau ammat. 7. Bibi dari jalur ibu atau khalat. Kedua, 4 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan. 1. Ibu istri atau ibu mertua, nenek istri, dan seterusnya ke atas meskipun hanya dengan akad. 2. Anak perempuan istri atau anak tiri jika si lelaki telah melakukan hubungan dengan ibunya. 3. Istri bapak atau ibu tiri, istri kakek atau nenek tiri, dan seterusnya ke atas. 4. Istri anak atau menantu perempuan, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula karena sebab persusuan bisa menjadikan mahram sebagaimana nasab. Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Catatan, pertama, saudara ipar apakah mahram? Saudara ipar bukan termasuk mahram. Bahkan Nabi SAW mengingatkan agar berhati-hati dalam melakukan pergaulan bersama ipar. Dalilnya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum kakak ipar?" Nabi SAW bersabda, "Saudara ipar adalah kematian." Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis, interaksi dengan kakak ipar bisa menjadi sebab timbulnya maksiat dan kehancuran. Karena orang bermudah-mudah untuk bebas bergaul dengan iparnya, tanpa ada pengingkaran dari orang lain, sehingga interaksinya lebih membahayakan daripada berinteraksi dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kondisi semacam ini akan memudahkan mereka untuk terjerumus ke dalam zina. Kedua, sepupu bukan mahram. Karena itu, dalam Islam, kita dibolehkan menikahi sepupu. Ketiga, istri paman atau suami bibi bukan mahram. Misal, Adi punya paman, yaitu Rudi, istri Rudi bukan mahram bagi Adi. Atau Wati punya bibi, yaitu Ida, suami Ida bukan mahram bagi Wati. Demikian, Allahu a'lam. Nah, karena sudah kita dapatkan kelompok ya, maka saya minta kelompok pertama mana tadi? Kelompok 2, 3, 4, nih. Oke. Nah, kasusnya bisa terbaca? Kafah adalah hak perempuan dari walinya, jadi perempuan gitu. Walaupun mungkin secara rasa kok mau-maunya seorang wanita karir misalnya direktur utama di sebuah perusahaan mau menikahi sopirnya gitu. Mungkin secara pantas atau apanya ya, tetapi haknya perempuan kalau dia mau tidak apa-apa ya. Kemudian kafah itu diukur dengan nasab, keturunan, kemerdekaan, ketaatan agama. Karena kan zaman dulu masih ada yang namanya perbudakan ya. Baik, sekarang coba kalian kerjakan. Pecahkan kasus yang tadi saya sudah berikan ya bersama-sama teman kalian. Sudah? Ada yang sudah selesai? Baik ya. Oke, siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok mana yang mau lebih dulu? Saya dari kelompok 3 akan menyelesaikan masalah dari kasus berikut. Jadi selama Hawanya tidak tahu kalau si Joshuanya itu pura-pura masuk Islam, itu pernikahannya tetap sah. Terus kalau si Hawanya tahu tuh ternyata si Joshuanya tuh pura-pura masuk Islam, maka si Hawa seharusnya sebelumnya melakukan ta'aruf atau khitbah sebelum keadaan pernikahan tersebut. Gitu. Oke, kita kasih hapus dulu. Baik, dari kelompok yang lain ada yang menanggapi? Mungkin ada yang bertanya?
tentang kasus pernikahan yang berpura-pura masuk Islam gitu. Cukup? Oke. Dilanjutkan dengan kelompok berapa? Dua. Oke, silakan kelompok 2. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 mau meluruskan tentang masalah berikut, masalah mertua berselingkuh dengan si menantu. Nah, bahwa perselingkuhan antara menantu dan mertua itu dilarang dalam agama karena mertua termasuk salah satu mahram atau orang yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab nasab. Jadi tuh tetap aja kita tuh nggak boleh, karena si mertuanya itu tuh emang itu salah satu mahram yang gak boleh dinikahin karena sebab nasab. Kan orang kayak mikir-mikir juga, kenapa kalau nggak kayak gitu, kenapa sudah si menantu sama mertuanya aja gitu dibandingkan harus sama si istrinya menantu, maksudnya anaknya dari si mertuanya kayak gitu. Jadi tidak boleh sampai kapanpun si R menikahi mertuanya walaupun sudah sudah bercerai dengan istrinya. Begitu. Karena mahramnya itu karena sebab apa tadi? Pernikahan ya. Tadi katanya sebab nasab. Ini kelompok 1 dah ini nih mau bertanya, mau menyanggah. Oke. Baik, sudah cukup? Ada yang mau menanggapi? Cukup. Oke, kita beri aplaus ya. Nah, berikutnya kelompok berapa? 3. Dia lupa sama kelompoknya. Yuk, silakan. Cukup dari situ, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok pertama akan menganalisis dari rumusan masalah tentang kekukuhan perbedaan ekonomi. Jadi kan di sini si Alika udah menikah sama Arman, cuman apa bapaknya nggak disetujuin gara-gara Arman tuh nggak sepadan sama si Alika. Sebenarnya dalam hukum itu, dalam hukum tidak hukum itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali perbedaan agama. Nah, kalau misalkan si perempuan nyaman-nyaman aja nikah sama si Arman itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kesenjangannya itu terlalu jauh, kalau misalkan si Arman miskin, terus si Alikanya kaya, jadi kan kalau ada perkumpulan keluarga jadi kayak sambung gitu. Jadi mungkin ada baiknya nggak jadi gitu biasanya. Terus kalau misalkan si Armannya itu agama, terus sifatnya juga baik, terus bisa dijadikan alasan untuk nggak terlalu sama apanya direstui gitu ya. Jadi mungkin saya lebih terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Berarti pada prinsipnya dalam Islam boleh ya tidak sekufu dalam ekonomi, tetapi untuk supaya menjaga keharmonisan rumah tangga sebaiknya kesenjangan itu jangan terlampau jauh. Itu ya yang bisa saya baca dari hasil analisa kelompok 1. Baik, berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan di sini ya, biar nih di depan biar kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya pengen ngejelasin tentang seorang suami istri yang pernikahannya selalu mengalami ujian sehingga dia menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Namun setelah itu keduanya menyesal. Agar si suami dapat menikahi istrinya kembali, maka ia merekayasa dengan meminta temannya menikahi istrinya, kemudian meminta menceraikannya. Bagaimana hukum pernikahan teman Zaid? Nah, hukum pernikahan temannya Zaid dengan mantan istrinya ini, jika niatnya merekayasa, maka hukum pernikahannya tidak sah. Karena kita tidak boleh main-mainkan hukum pernikahan dan Islam. Kalau si teman Zaid tulus menikahi mantan istrinya, maka hukum pernikahannya sah. Terus syarat si mantan suami ingin kembali kepada mantan istrinya itu salah satunya tunggu mantan istrinya menikah
dengan laki-laki lain lalu sudah dipukul. Terus si pernikahan mantan istrinya dengan temannya ini terjadi perceraian. Tapi mereka sudah melakukan dukul lalu terjadi perceraian, maka si mantan suami dengan mantan istrinya yang lama itu boleh kembali. Harus menunggu idah nggak? Iya, menunggu idah. Ada yang lagi mau menanggapi? Kalau misalkan kan dia menikah sama si Zaid, terus udah didukul, habis itu si perempuan itu hamil. Tunggu sampai anaknya lahir dulu. Kan idahnya ibu hamil itu sampai anaknya lahir. Oke, ada lagi? Oke, kita beri aplaus ya. Nah, makanya jangan makanya jangan main-main dengan perceraian tadi saya bilang ya. Karena harus menunggu kalau yang si suaminya mau menceraikan, kalau tidak kan ya. Makanya itu tidak boleh bermain-main ya. Tidak boleh bermain-main dengan perceraian gitu. Baik, setelah kita lalui proses pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yuk. Jangan bermain-main dengan pernikahan dan perceraian. Kemudian tentang mahram tadi apa? Mahram yang disebut mahram? Harus belajar mahram biar nggak ada kejadian mertua selingkuh sama menantu. Harus memahami mahram betul-betul. Apakah materi ini menarik buat kalian? Menarik. Ada pemahaman setelah melalui proses pembelajaran? Ada. Nah, manfaatnya dari pembelajaran ini buat kalian apa? Menghindari perselingkuhan. Ada niat untuk berselingkuh, ya. Apalagi menghindari perselingkuhan, terus membina rumah tangga lebih baik lagi. Ada lagi manfaatnya? Untuk diri kamu sendiri setelah mempelajari ini? Lebih mengetahui mahramnya, ya, ketentuan mahram, siapa aja yang apa? Karena ini bukan mahram, ini bukan dari sisi pernikahan saja ya. Mungkin kamu yang membatalkan wudhu, cara kamu menutup aurat, kepada mahram yang seperti apa, ya, gitu. Banyak manfaat yang bisa kamu. Baik, saya sudah buat LKPD yang bisa kamu kerjakan. Sudah dikerjakan semua? Sudah? Sudah. Baik ya. Nah, kalau sudah, tugas kalian untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang mahram dan kafa'ah, ya, kalian berikan contoh pernikahan yang terjadi di masyarakat yang terkait dengan masalah kafa'ah, ya, pernikahan yang sekupu dan tidak sekupu dalam konteks Islam, gitu. Dan itu terjadi di masyarakat. Berikan masing-masing 3 contoh. Ya, ini tugas mandiri. Ya, jadi tugas kalian di rumah, di asrama, cari permasalahan pernikahan yang sekupu menurut pandangan Islam dan yang terjadi di masyarakat. Masing-masing kalian berikan 3 contoh ya untuk tugas minggu depan. Paham ya? Paham. Oke. Berikutnya nanti pekan depan ya, kita akan membahas masalah syarat dan rukun nikah. Kalian juga boleh baca-baca di perpustakaan, kalian bisa manfaatkan ya untuk menggali lebih jauh lagi tentang syarat dan rukun nikah agar pelajaran
kita nanti, proses pembelajaran kita pekan depan lebih dinamis, lebih aktif lagi ya, karena permasalahannya sudah kalian baca gitu. Nah, supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah ya, kita tutup dengan doa. Nah, coba gantian. Ada siapa sekarang yang memimpin doa akhir? Selesai sudah acara belajar kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dan membaca hamdalah untuk menutup pembelajaran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat baik untuk, jangan lupa dikumpulkan ya, untuk kehidupan kalian yang akan datang ya, karena mau tidak mau sebagai seorang muslimah ya, kita harus mengikuti syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu pasti akan mengalami proses pernikahan. Mudah-mudahan nanti mendapatkan, jika kalian berjodoh nanti dapat mendapatkan pasangan yang baik, yang soleh ya, yang dapat menjadi imam. Oke, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.